aulia-aulia terdahulu mereka mendengar salam dari Nabi Muhammad, seperti cerita yang masyhur di dalam Manaqib Sadah Bani Alawi. Sayyidul Imam Al-Habib Ali bin Alwi Khala Qasam. Habib Ali bin Alwi Khala Qasam ini salah satu pada tuannya Habib Ali Sahibul Maulid, pengarang Maulid Simtud Durar. Ketika ayahnya Habib Ali, pengarang Simtud Durar itu mendapatkan kabar gembira di hari Jumat dengan kelahiran Habib Ali, maka beliau langsung datang ke rumah gurunya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sunnah Tauhid dan Qasidah Ya Arhamar Rahimin. Maka tatkala itu Habib Muhammad bin Hasan Al-Habsyi datang ke rumah gurunya, "Wahai guru, ulun diberi anugerah anak laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa guru nama anak ulun ini?" Maka Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, "Wahai Muhammad, namailah anakmu dengan nama Ali. Insya Allah dia akan mewarisi kewaliannya Habib Ali bin Alwi Khala Qasam." Itu cerita kelahiran Habib Ali Sahibul Maulid. Nah, yang kita ambil Habib Ali Khala Qasam ini kayak apa orangnya? Itu masyhur ceritanya. Beliau apabila sembahyang ataupun di luar sembahyang, beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka langsung terdengar jawaban salam dari Nabi Muhammad, wa alaikassalam ya syekh. Dan itu didengar oleh semua jamaah yang mengikuti beliau salat. Bila sidin dalam sembahyang waktu tahiyat membaca assalamu alayka ayyuhan nabi, langsung spontan jawaban dari Nabi Muhammad, dan suara Nabi Muhammad bisa didengar oleh jamaah yang ikut salat di belakang beliau. Itu karomat Habib Ali bin Alwi Khala Qasam. Karomatnya beliau langsung mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad. Wah, ini ada karamat tanggung dia. Langsung live streaming suara Nabi Muhammad. Langsung siaran langsung suara Nabi Muhammad. Banyak orang-orang mancanegara hendak mendengar suara Nabi Muhammad, mereka ikut salat berjamaah di belakang Habib Ali Khala Qasam. Langsung supaya mendengar suara Nabi Muhammad. Itu orang-orang dulu. Beda dengan kita wayang, talinga kita pampan, talinga kita bangang. Ada mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad. Oleh karena kita mengaku talinga kita banyak dosa, kita mengaku telinga kita banyak mendengar ghibah, banyak mendengar gosip, kita mengaku telinga kita banyak mendengar provokasi, banyak mendengar namimah bahasa Arabnya. Bahasa kerennya ini provokasi. Orang yang menjadi provokasi disebut provokator. Bahasa keren kayak gini, Imam Al-Haddad menyebut dalam nasaih beliau, la yakunun nammamu illa waladaz zina. Tidak akan orang itu menjadi pengadu domba, menjadi provokator, kecuali ia anak hasil zina, kata Imam Haddad. Walayatubillah midalik, yang cari di kampung tuh, bila gawiannya katujuh anjur atar pandir, ma'adu domba orang, ada lain. Perlu diteliti, mama abahnya bahari nikahnya bisa kada sah. Itu namanya Imam Haddad dalam kitab Nasihat Diniyahnya beliau. Beliau menukil perkataan ulama-ulama salaf terdahulu. Banyak dosa ketika kita mendengar musik-musik negara karuan kampung, ketika kita mendengar lagu-lagu yang kada jadi faidah. Ini bangga ketika kita nih, makanya kada mendengar lawan jawaban salam Nabi Muhammad SAW. Banyak mendengar lagu yang baik, ya lah begini lah. Lagu-lagu ini rata-rata umulan gitu. Rata-rata lagu ini dia. Aku lagu faidah dari lagu faidah lah, sampai juga langsung sintak tuh faidah. Ada amat karin, apa lagu ya kayak itu. Ada nang banget lagi sebelum itu kok kali amin bang, mau ini lagu-lagu tuh ada faedah dia, ada faedah. Ada lagi nang lagu umulan nang kepada aku hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara pacaran. Itu lagu umulan. Orang mau awak batianan berdahulu, ada lagi berantai. Awak batianan berdahulu, isi laki kan ada kepada lagi. Wah, ada pintar. Atau misalnya lagi lagu nang lanji-lanji, banyak benar ini dia. Contohnya lagu lanji, ulun sebetulnya judulnya Cinta Satu Malam. Itu lagu porno. Itu lagu lanji. Orang-orang normal bila dengar lagu Cinta Satu Malam, jagat tongkat dia. Itu orang normal.
Itu ada normal tuh yang berusaha. Ini normal memang. Nah makanya jauhi yang seperti itu dijauhi. Jangan sampai kalimat kita ini terlalu rancak mendengar itu. Nah jadi tahun ini genap Rasulullah berulang tahun yang ke-1450 tahun, Masya Allah. Nah baginda Nabi SAW disebutkan Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad adalah manusia. Walaisa kal basyari, tapi bukan seperti manusia. Nabi kita itu manusia, tapi bukan seperti manusia. Hikmahnya Rasulullah itu jenisnya manusia, supaya kita sebagai umat kawa meniru. Kalau Allah memilihkan Nabi akhir zaman dari malaikat, dan tiru kita. Maka manusianya nak makan, nak minum, nak guring, nak kawin. Malaikat makan kada, minum kada, guring kada, kawin kada, lupa ya teh. Jadi kada ada panutan kita kayak itu kan. Kada ada panutan, tapi syukur Allah nih paham lawan hambanya. Allah pilihkan supaya kawan jadi panutan, nanti pilih Nabi akhir zaman ini manusia. Bentuknya manusia, tapi kada sama lawan manusia. Biarpun Nabi itu manusia, tapi kada sama lawan manusia yang lainnya. Banyak perbedaan Rasulullah dibandingkan dengan kita. Si penyair tadi mengumpamakan bal huwa yaqutuhu. Rasulullah itu seperti batu yakutnya, wan nasu kal hajari, sedangkan manusia seperti batu kerikil biasa. Batu yakut sebiji larang harganya. Batu kerikil biasa saprak larang. Jauh bedanya antara kita dengan baginda Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Jauh bedanya antara kita dengan Nabi, sangat-sangat jauh perbedaannya. Maka diantaranya kelebihan baginda Nabi SAW disebutkan khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Yang ini wahai Rasulullah diciptakan oleh Allah mubarra'an min kulli 'aibin, bebas daripada aib. Kada ada cacat. Rasulullah kada ada kekurangan, sedikit pun kada ada kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan pian ini merequest seorang ada. Nanti lah tentu hak request. Request itu bahasa kita mamasan seorang. Seakan-akan Nabi ini mamasan, ya Allah hidung ulun kayak ini, ya Allah mata ulun kayak ini, seakan-akan kayak itu. Nah, kenapa? Saking sempurnanya Nabi Muhammad. Ada pencerahan Rasulullah, sempurna semuanya. Nah, sedikit kita mengkaji tentang beliau. Di antaranya bagaimana ketampanan, bagaimana wajahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jauh dibanding dengan manusia yang lain. Termasuk zaman dulu manusia yang paling viral ketampanannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi ketahuilah bahwa kepunasan Nabi Yusuf cuma separuh daripada kepunasan Nabi kita Muhammad. Itu di dalam kitab Dardir Mi'raj. Jadi diceritakan tentang Isra Mi'raj dalam kitab Dardir. Tatkala Nabi kita bertemu dengan Nabi Yusuf, itu disebutkan Nabi Yusuf mendapatkan kepunasan separuh dari kepunasan Nabi kita Muhammad. Ya apa Nabi kita? Nabi Yusuf aja luar biasa ketampanannya beliau. Coba kita sedikit mengingat cerita Nabi Yusuf. Dulu Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudara beliau ke dalam sumur. Akhirnya ada orang mencibuk banyu kan naik situ. Sekalinya dijual orang. Waktu dijual ke Mesir, Nang Manukari ini kebetulan salah satu pejabat di kota Mesir. Bisi bini namanya Zulaikha. Bumas orangnya Zulaikha nih. Nah karena Zulaikha setiap hari sarantang saruntung melihat muha Nabi Yusuf, kata kau ma'arif lagi Zulaikha. Kata kau manahani lagi gejolak nafsunya. Kata kau lagi manahani sini. Sampai mungkin Zulaikha itu berkisah-kisah tentang kawanan. Yusuf tuh kayak gini orangnya. Ujar kakawanannya Zulaikha, ada level bini pejabat anak yang membantu. Mana Muhammad? Seorang pejabat menghendaki membantu, gimana anak Muhammad?
Nah, jadi Juleha, "Enggak mau datang kau belum?" Aku nih hari-hari ketemu dengan Yusuf, tahu kan? Enggak mau kita semua melihat. Yang mana? Yang juga mau dengan ini melihat. Akhirnya kan kawan-kawan Zulekha ini diundang datang ke rumahnya Zulekha. Diundang datang kawan-kawannya Zulekha dudukan bergariskan di kursi itu. Jar Zulekha ambil pisau, ambil buah, kupas. Ya, dikupas, beretaan mengupas buah. Nabi Yusuf disuruh Zulekha keluar. Nah, membahasa kami ini Pak, sob, keluar sob. Modelnya gitu. Ada dalam itu adalah cuma itu bahasa yang tersirat, bukan yang tersurat. Cuma kalau dimaknakan sama maknanya. Modelnya gitu, sob, keluar sob. Mau keluar Nabi Yusuf kan? Kemudiannya dia tuh bahasa tersirat. Nyatakanlah ada dia tersurat gitu. Betul kok cari bacanya macam ada sob, mana keluar sob dan itu bahasa yang tersirat namanya. Nah, keluar Nabi Yusuf alaihissalam itu disebut dalam Al-Quran, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Falamma ra'aynahu, tatkala binian melihat lawan Yusuf, akbarnahu, bahasanya itu model kayak oleh akbarnahu nih. Bahasa Nabi Kawa kayak mana? Modelnya. Akbar nama tuh kayak apa ya? Model kayak taku bobok. Jalan bisa. Tajuk, taku bobok. Tajuk kawan ya Pak. Artinya tuh di luar sudah nak kata kawal lagi kita ucap di muntuk di sakit cuma modelnya kayak itu kan sampai waqatta'na aydiyahun, sampai terputus jari mereka, terputus jari gara-gara melihat ketampanan Nabi Yusuf. Wa qulna biniat diucap hasyanillah, masya Allah, ma hada basyara, nilai manusia, in hada illa malakul karim, malaikat ini mau dibahasakan tuh kayaknya ini manusia, malaikat itu modelnya kayak apa? Modelnya sampai kada sadar lagi jari jini putus, hilang Nabi Yusuf, aja pedihnya aja sekok sama aja sekok ini kedalahan jari jini han jari Zulekha apok liwar nyata mau tuh aku jadi Zulekha hari-hari lihat, makanya aku kada kesandangan lagi dan makanya itu melihat bagian terjadi ini Zulekha jujur kau nah itu kan kisah Nabi Yusuf tuh, kepungasan Nabi Yusuf. Tapi kepungasan Nabi Yusuf mendatangkan fitnah macam-macam. Gara-gara ketampanan beliau binian sampai jari-jarinya berdarahan, gara-gara ketampanan beliau sampai beliau dituduh ingin memperkosa si Zulekha. Tuduhan itu membuat beliau masuk penjara. Artinya ketampanannya ini sampai mendatangkan ujian yang berat bagi Nabi Yusuf. Tapi beda kelasnya dengan Nabi Muhammad. Kepungasan Nabi kita Muhammad SAW, kepungasan beliau tidak pernah mendatangkan fitnah. Bahkan kepungasan Nabi Muhammad mendatangkan rahmat, mendatangkan kasih sayang, mendatangkan kedamaian. Oh, Nabi Muhammad ketika wajahnya ditanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, ada yang bertakun, ya Abu Hurairah, akana wajhu Rasulillahi kasayf? Apakah wajah Nabi Muhammad itu seperti pedang yang berkilau? La, jawab Abu Hurairah, bal ka'anna syamsa tajri fi wajhih. Wajahnya Nabi Muhammad itu seperti matahari yang berjalan di wajahnya. Terang benderang luar biasa wajah Nabi Muhammad, bagaikan matahari. Makanya bila orang pertama Nabi kita melihat setumat tetunduk, melihat setumat tetunduk. Itu kada kau mikir matahari dia. Kada kau menikmati ketampanan Nabi Muhammad dengan bahasa yang akhirnya bisa menimbulkan fitnah. Karena apa? Karena Nabi itu bagaikan matahari. Itihi satu mat tertunduk, itihi satu mat tertunduk. Itulah ketampanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kau melihat matahari. Tahu itu matahari itu sumur isok timbul, canangnya dibuat ya. Asalnya pinandu abang hijau kuning, kau matahari hijau salah. Ada pinandu lagi, abang lawan kuning pinandu lagi.
Nah, ada dana kau betihi matahari. Tapi ada wali bibeh, bubuhan biar, bubuhan Hashim nih. Insya Allah ada wali di pinggiran Sungai Barito, namanya Habib Salim bin Mahrus Bahashim Mangkatib, terdekat sama Habib Mahril di daerah Kalteng situ kan. Itu beliau tuh jazab orangnya, menjuzuk. Jadi setiap hari itu bila silin turun ke Ambir, turun ke Pelatar, duduk matahari di matahari gitu. Ada sanggup, orang meeting matahari, silin sanggup. Itu almarhum Habib Salim bin Mahrus Bahashim. Kami bisa menyebutnya Habib Salim Mangkatib. Habib Salim Mangkatib itu masya Allah orangnya jazab. Kalau beliau tuh ke pasar, ini jangan diturut. Wali majuzuk tuh kada boleh ditiru. Karena beliau tuh akal syariahnya dicabut Allah. Yang ada akal robbani, akal ketuhanan. Apapun nah hendak digawi itu kita ada boleh menuruti. Aku kudu aja meniru wali nang kawan ditiru itu nang normal. Wali nang kada normal jangan ditiru tuh urusan sidin lawan Allah. Wali amor kalau pengen meniru. Wali amor bergirik, berarti lanjut menjadi orang bukan dia. Apa lebih meniru dia? Wali amor tuh sidin berarti lanjut bawa berkah. Bila wali amor berjalan, apa huluan pasti baik. Berarti orang di dulu bila rumah. Coba pian berarti lanjut. Rusak peniruan. Bawa berkah. Beda kelasnya dengan wali-wali majuzuk itu beda. Jadi Habib Salim Mangkatib ini hari lagi silin hidup itu bila sampai pasar Klanis itu beliau bawa jamil. Nantilah jamil dia. Apa jintingan purut, kampel. Nah bawa kampel. Minta duit di sini. Pasti itu semua pedagang dimintai duit oleh beliau. Semuanya memberi. Siapapun yang memberi laris manis dagangannya. Kasyafnya beliau tuh masya Allah. Bila kita berniat dalam hati, mulai di rumahnya. Aku hari ini bila tatamu Abah Habib hendak balik duit 100.000. Itu sampai di pasar, kita belum lagi mau ujuk duit, ditapak silin berdahulu. Mana duit kok 100.000? Padahal kita kan udah pada nggak mau dari silin, tapi silin kasyaf. Hanya kita berniat dari rumah, beliau sudah tahu. Tapi orangnya jasa, berjuduk orangnya kayak itu. Matahari dilihat di beliau. Ada bagi pak baik matahari sanggup. Ada Jepang wali nak itu kan karomat sih dia jalannya. Nah, kalau makom beliau kalau dia hendak ziarah dia ke daerah Tabalong, aluri jalan Batubara, jalan Holing itu sampai ke kilometer 0 dia naik speed bayar 300.000 ditunggu oleh speed ziarah di pinggir Sungai Barito. Nah, itu ada kubahnya Habib Salim Mangkatib, masya Allah. Nah ini Rasulullah jadi diumpamakan wajahnya beliau seperti matahari yang bersinar, terang benderang wajah Rasulullah. Tak ada celaan dia, tak ada celah. Hidungnya beliau bagaikan huruf alif, alifiyul anfi. Huruf alif hidungnya beliau, mimiyul fami. Huruf mim mulutnya beliau. Bagus kelok bibirnya Nabi itu bagus benar. Nuniyul hajib, huruf nun keningnya beliau. Bagus. Wajahnya beliau ada putih bercampur kemerah-merahan. Oh intinya bagus benar. Karena kawan dikira-kira lagi oleh muntung mengisahkan ayah dah, lapah dah, saking hebatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala melihat hal seperti ini, adakah kita tak pikir hendak bertemu dengan Rasulullah? Adakah dalam hati kita tuh tak pikir hendak melihat wajah Nabi Muhammad barang di dalam mimpi? Bashir muhibba walau biruya. Ada apa namanya? Oh, ini muhibbun lah ada. Inni muhibbun bi dzikri Ahmad. Inni muhibbun bi dzikri Ahmad. Bashir muhibbak, bashir muhibbak, bashir muhibbak, walau biruya. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Ulun ini memang mencintai Nabi Muhammad. Kita masih mengaku cinta. Kita masih mengaku cinta. Muhib ini orang yang mengaku cinta. Tapi cintanya pastilah disambut oleh Nabi Muhammad. Belum tentu, tapi syukur digerakkan Tuhan sudah mau mencintai. Kita berharap memang jadi mahbub.
Memang kita ini berharap kita jadi orang yang dicintai inda Rasulillah, dicintai oleh Nabi SAW. Kalaupun kada juga, yang penting sekarang kita sudah mulai berjalan menjadi muhib, menjadi muhibbin, untuk menuju mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Masalah kainannya berubah jadi mahbub atau kada, nah itu urusan kemudian. Yang penting kita muhibbin dulu, menjalankan diri kita supaya bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita berharap tatkala si muhib ini menyatakan cinta dengan Nabi Ahmad, meminta kabar gembira agar diberikan bertemu dengan Nabi Muhammad walau di ru'ya, sekalipun hanya melewati mimpi melihat Nabi. Nah, maka mimpi melihat Nabi SAW ini salah satu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika kita dianugerahi Allah bisa mimpi bertemu Rasulullah, ini anugerah yang sangat agung ya. Orang kafir kalau mimpi bertemu Nabi, insya Allah dia pasti akan masuk Islam. Sebelum ini masuk Islam, ini pernah mimpi Nabi, insya Allah tuh baca masuk Islam itu orang. Contohnya cerita orang-orang terdahulu banyak seperti itu. Kafir ini mimpi bertemu Nabi, ujung-ujungnya masuk Islam. Orang yang ahli maksiat, tak kala ia mimpi Nabi, pasti dia tobat, pasti dia tobat. Orang-orang yang alim mimpi Nabi, ilmunya berkah. Para pejabat mimpi Nabi, jabatannya amanah. Ada istilah tersandung kasus itu, kasus ini, suap itu, sukop ini, tidak ada. Itu orang sudah dapat apa sir dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat ia mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jadi PR desa kita berdataan. PR desa kita berdataan. Pekerjaan harapan kita seberataan. Ingat, pasang dalam hati, ya Rabb, jangan ulun biar cabut roh sebelum mimpi bertemu Nabi. Pasang dalam hati masing-masing. Kalau kada ada biar berkehendak, karena mungkin terjadi. Pian berkehendak dulu, itulah berusaha dulu, ya Allah, ulun hendaknya bertemu Nabi. Wah, ini belum kawak, mudahan kayaknya kawak umur berapa. Pokoknya yang penting kawak, itulah. Sudah berdapat Nabi, ini harus, ini nih, wajib. Jadi tujuan kita nih. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagir, beliau mengatakan salah satu makna hadis man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadah, siapa melihat aku di dalam guring, kata Nabi, maka pasti akan bertemu aku di alam nyata, di alam jaga. Apabila itu, kata beliau, saat kita mengalami sakaratul maut. Nah, sudah hengkang-hengkang kayak ini lah, budak berhinak, anak habis. Bila kita suah di dunia, di mimpi bertemu Nabi, Rasulullah akan datang menemui kita saat sakaratul maut. Itu rahat sakarat, kata beliau, puluhan ribu syaitan menghampiri manusia. Puluhan ribu, kada singkong lagi. Puluhan ribu nang ma'aur orang Islam ini supaya matinya kada baik. Tapi kalau sudah Nabi kita Muhammad nang datang menghampiri kita, puluhan ribu syaitan minggat semuanya. Ya, ini tujuan kita. Maka disimpulkanlah oleh beliau, siapa yang pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad di alam dunia ini, berarti ia akan mengantongi tiket husnul khotimah. Ini makanya kita berdoa harus kayak itu. Ini malah satu kali dalam hidup ini pernah mimpi bertemu Nabi. Tak salah aja filmnya kayak apa kan? Pokoknya Nabi pemerannya di dalam. Dia tampar Nabi udah apa? Halo, misalnya sembahyang ada, puasa Ramadan dalam kambingan. Kurang 30 kemudian dari 15 dia membahalat sehari puasa. Berjakat kada bisa, orang kampung tak mahwal. Ada suah rasok, dolian membalak di kampung. Kalau tuan bundet, benar, ada desa, di benua ninya aja yang paling ahli maksiat. Tapi orang ini dasar bujur-bujur dikehendaki baik itu ya, bisa tiba-tiba mimpi tapau tampar Nabi misalnya. Apa tampar Nabi, dimamain Nabi, ikam di jalan disumpah, ya kada puasa, kada berjakat, kada bawa pulang, kada disepek, dimamain Nabi. Mau bangun murid itu jadi orang baik ya. Langsung subuh banyak, kita duit bang, kita kawasan, bukan gamis. Wah, ini rajin salawar. Kenapa? Tumben anak menukar gamis. Aku mana jara, ada jara. Jara namanya aja yang bini. Tampar sidin belum tadi apa? Siapa nama nampar aja yang bini? Nabi banyak yang nampar. Aku juga megel namparnya bapak.
Nabi nampar jadi masalah berat banyak, aku jadi pikiran aku udah sanggup banyak, aku kalau besok hendak lagi tampar Nabi, aku bertobat banyak bertobat. Yang bini mendengar kayak itu arahnya berapa pian taruh duit anaknya 300.000, nah 1,5 juta orang tunjukin. Saking arahnya bini laki mau berubah. Itulah makanya kata Habib Abdurrahman bin Bagir, banyak manusia itu dinasihati kadang mempan, dipadahi Habib kadang makai, dipadahi Tuan Guru kadang memakai, dipadahi kuitan melawan, dipadahi Mamarina melawan. Tapi tak kala mimpi semacam itu timbul berubah sorangan. Itu namanya ru'yatus salihah. Mimpi yang baik merubah seseorang menjadi baik. Bisa. Allah Ta'ala tuh meulahkan jalan tobat tuh macam-macam. Kadang-kadang menantu, nah bisa. Kisahnya kayak itu, ya pasti lawan Nabi tidak apa. Dia tampar Nabi, sandang dia. Mulia atau orang bagus. Bagus benar dia, Masya Allah. Mudah-mudahan dianugerahi Tuhan kita lebih. Masya Allah. Itulah kami benar biar musulah kami biar Nabi Rami. Kami ya, cuma mengetahui Nabi itu jangan kisah-kisah orang lah. Dan dia, lu jangan besok keluar dulu di warung mau duduk biar berkisah Nabi. Jadi bahwa ajarnya Allah Nabi kami Rasulullah ajarnya. Imbah aku dengar guru ceramah aku mah haya kami Rasulullah. Kira Rasulullahnya mesti singot kan? Iya, mesti singot kan? Ayo teman Rasulullah mesti singot kan Rasulullah. Rasulullah ada singot. Ini ada Rasulullah bersikap lah. Iya lah, Rasulullah kan ada bersikap sih. Tapi kalau berjenggot soalnya Rasulullah jenggot pasti ibadah kan Rasulullah. Ada jawabannya Muhammad ya tapi bersih singgot mungkin Muhammad jadi amat kemauannya. Santai aja lah. Sakit negara dah. Ada mau kalau mimpi kayak itu tuh jangan dikisah-kisahkan, nikmati biar sorangan aja. Biar mendapat Rasulullah, nikmati biar jangan ya Allah hendaknya lagi ulang-ulang kisah semacam itu. Itu orang-orang di Hadramaut itu cerita-cerita para habaib kita belum lagi tumbuh sisi mod, belum lagi tumbuh sisi mod tumbuhan sikit. Mereka semuanya sudah melihat Rasulullah puluhan kali bahkan ratusan kali. Almarhum Habibana Mundir bin Fuad al-Musawad itu sewaktu menuntut ilmu di Darul Mustafa, beliau mimpi bertemu Rasulullah 80 kali. 80 kali mimpi Rasulullah. Bayangkan dia, cocok kemuliaannya luar biasa karena beliau sering bertemu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang dulu ya, Masya Allah luar biasa. Pokoknya intinya bila melihat Rasulullah dalam gurih, kisahnya tuh Rasulullah itu bujur ke mimpinya. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Nabi. Siapa yang melihat aku dalam gurih berarti bujur. Sahih. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, syaitan kada kawan menyerupai aku. Pokoknya mimpinya tuh asal dengan Rasulullah itu bujur kan. Misalnya kita diirit oleh seseorang, misalnya Habib kan ngirit kita, nah diirit misalnya. Si Ano, jangan Habibnya. Itu lihat itu Rasulullah. Nah, tenang duduk tuh Rasulullah. Nah, lihat sidin duduk alana itu Rasulullah. Sahih. Berarti pian satu majelis dalam mimpi itu dengan Nabi SAW. Yang harus pian ikuti lagi. Syukurnya pian mimpi bertemu Nabi sudah. Tambah ada nama irit pian bertemu Rasulullah. Itu harus pian ikuti sampai pian mati. Itu namanya Syekhul Fatah. Syekh futuhnya pian. Syekh itu banyak, guru itu banyak. Syekhul Talaki, guru yang mempelajari kita berhadapan, mulia, tapi belum tentu beliau bisa membukakan futuh. Belum tentu. Ada Syekhul Tarbiyah, guru yang membimbing kita mulai dari teorinya sampai prakteknya, dibimbing kita berhadapan. Tapi belum tentu beliau bisa membukakan hijab kita menikmati memandang wajah Nabi SAW. Tapi ada kadang-kadang guru yang kita tidak kenal. Kita belum pernah bersalaman, belum pernah berkenalan, tapi tiba-tiba beliau datang dalam mimpi, mengirim kita, bulan bin bulan, itu Rasulullah. Memadahi, itu Rasulullah. Ini nanti syekh futuhnya dia. Biar diikuti, biar pinandu lawan Habib itu, lawan guru itu, biar pinandui. Sidin mau hanya kayak apa? Biar cari di mana sidin beliau, pinandui, ikuti. Habib, ulun empat dia dunia sampai akhir. Ini orang hebat berarti. Kawan mengirim dia mendapat Rasulullah. Orang hebat macam itu.
Sulit mencari Syekh Futuh itu sulit. Sulit ya mencari Syekh Futuh. Sulit banget. Ngalih benar. Apalagi di akhir zaman kan kita ngalih mencari Syekhul Murabbi pun ngalih mencari di akhir zaman. Guru-guru yang ujung-ujung membimbing anak murid mulai dari zahir sampai batiniyahnya sulit kita mencari. Ada aja tapi sulit banget mencari. Namun kalau ada nih Syekh Surabi bener lah. Artinya urusan makan Surabi nomor 1 aja. Nah, itu bang ada nih juga. Ya ini ratik-ratiknya tadi bilang tadi, ratik-ratiknya. Yang tuhan-tuhannya sudah banyak pulihkan. Jarak nggak sana pian tadi kan belum ada tuhan nggak ada makhluk tadi. Sama bin Kamil, oke ada utamaan. Jadi jelasinin tuhan-tuhannya sudah pulihkan oleh ini kan. Mungkin jodoh tadi nggak ratik-ratiknya, apa lagi lah? Ya ratik-ratik, nah jadi ratik-ratiknya aja, ratik kelambu, ratik nang ratik pula ratik-ratik tadi kan. Pokoknya ratik itu ada harga, cuma ya ngaranya ratik nih, ngaranya ini ratik betul-betul nah mengumpulkan ratiknya supaya jangan terlalu sablok. Ya ratik dipakai ya ratiknya, biar ratik dipakai aja. Nah kalau nanti ada rotan, akar pun jadi itu sudah. Nah, jadi mimpi bertemu Rasulullah pasti gugur, beda biar kelasnya dengan mimpi-mimpi yang lain. Mimpi yang lain bisa mengaradau, bisa mimpi batok tadung itu contohnya. Mimpi lian ya misalnya kan mimpi batok tadung, julak-julaknya. Bukan bilang tadi kan mimpi batok tadung, syukur dijulak. Berarti ada orang hendak maranjah ikan. Maranjah itu maksudnya datang. Nah, maranjah pakai sudah motor. Syukur dijulak, gitu dijulak artinya ada hendak datang nggak belum, dijulak. Syukur yang ngaikan, insya Allah kada lawas lagi kan berarti. Ya juga kena ya. Nah, kamu lawas dari hendak yang seorang. Anok dijulak, aku dapat takon. Tandungnya yang matok tuh berdarah, kalau di semua berdarah. Kada julak aja, kada berdarah sayangnya. Jakanya berdarah yang aja, nang berdatang tuh orangnya bulas berdarah. Iya, ada julak aja. Ada. Asalnya julak aja imbahnya matok tuh sampai berdarah. Pak, tapi beliau orang hati pusuk-pusuk sedikit menjual. Kawan dulu ulah marahnya mimpi tak. Ini juga punya kebetulan lagi mau bungas kan syukur dika man. Imbahnya matok tuh kamananya boleh. Kalau kan hilir kan, tandungnya matok tuh. Kalau juga kayaknya sayangnya aja juga. Jaganya tandung kepala banyu nang berdatang tuh kalian kada pakai alpa. Juga ada. Ini tandung tuh asalnya memang 7 kaulo, maka ada lawas berkulit. Itu artinya mimpi kawan diulah-ulah. Namun mimpi bertemu Rasulullah kada kawan diulah-ulah, dan itu kada kawan didustakan. Bila dia berdusta atas nama Rasulullah, resikonya berat ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi. Siapa yang berdusta atas nama aku, maka siap-siap berisi kursi dalam neraka. Kursi di DPR nyaman, kursi di neraka biar siap duduk dan dalam neraka macam membuat itu berdusta atas nama Nabi. Itu masuk berdusta atas nama Nabi. Mimpi bertemu Nabi nak kadada dikisahkannya. Aku malam tadi mimpi Nabi kayak ini Nabi lawan aku padahal kadada. Nah itu namanya berdusta atas nama Nabi. Apalagi sawat berdusta mengaku keturunan Nabi. Banget lagi ya. Wah ini banyak Habib Rasul. Banyak. Ya, tujuannya di Habib Mustafa, Habib Rasul itu aja atau duit, dua binian, dua aja tujuannya. Banyak untuk duit, untuk binian. Itu aja dah tujuannya. Banyak Habib Rasul, banyak benar. Kada di Padang, kada dan artinya di Padang Habib banyak ya wani ke timur. Habibnya banyak, wani ke timur. Kayak di Amuntai itu kan Habib banyak. Tapi ada yang palsu wani itu semua. Ini hubungan Habib nah ada ini masih rahmah lagi sifatnya. masih sayang dikedepankan. Kita sudah mengedepankan kasih sayang di lapas ini habis kan karena Habib benar. Yang tak aku Habib lah, bapak aku Habib. Ulun kan anak aku Habib kira-kira percaya orang. Ya kalau ulun tentang aku percaya orang. Pulang gana-gana, bergamis secara mata, ya ulun nih Habib Janur Bahashim. Misalnya kan percaya
Percaya orang pasti percaya. Apalagi ceramah bisa, oh percaya orang. Ada kisah tuh, Habib banyak lagi ukuran anak ulun. Pasti ujung-ujungnya kayak itu. Hampir bergantian, ya pasti kayak itu. Ujung-ujungnya kayak itu kan ya. Tapi ya mudahan di sini gak ada nama palsunya kayak itu. Di sini banyak anak asli, nyaman dia interogasi. Nggak ada nama palsu masuk bawah ada sini lantai. Punya Habib palsu itu cirinya kedua nih kok balak Habib asli. Di antara cirinya. Ya aku penyorangan. Bila ada masuk ke gedung orangnya penyorangan, bilang tuh ada Habib Anu di sana, dia tahu pada Habib itu asli kan ini aku balak. Macam baca kurang lainnya aku nah. Dia ditakoni karena datunya ingat. Dia bilang tuh puan Habib ini sampai ke atas sampai ke Rasulullah ingat puan sini apal jalur anu nasabnya. Adanya sampai ke datunya bidek pikir. Kenapa karena datu dengan karuan tambohnya? Ngaran seorang aja ada karuan tamboh. Sampai nang datu kusut tabuat ngarannya. Bin kusut mana ada karena Habib bin kusut. Habaib itu rata-rata namanya ke Arab-Araban. Jarang ada nama Habib dari Ajam, jarang. Pasti ke Arab-Arab ada kalangan Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, sejenis kayak itulah. Ada Arab-Arabnya kayak itu. Ini ada kusut. Kusut. Kusut tuh bahasa kami itu puntal. Kusut. Nyaman aja, biar maaf apalagi di kampung lagi Habib asli ada nama aku jadi Habib. Jangan percaya dulu, tarik dulu tuh karena asli. Tapi saya masih main TV kan, mau ada ulun cuma lagi ada tahu. Oh guru jadi menunjukkan kami ini asli kan kata Habibnya aku jangan tahu. Lumput latar kawan ahlinya, nah kayak itu. Nyaman makanya buat aku tuh nyaman banget ya. Nah kembali ke pembahasan. Jadi cita-cita kita hendak memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat ya, ingat Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya ada 3 golongan nang kata kawa melihat wajahnya Nabi. Kata Nabi la yara wajhi salasatu anfus. Kada pacang melihat muhaku 3 golongan berikut ini. Hati-hati bila kita tabuan nang 3 segera bertobat. 1, Nabi menyebut al-aqu liwalidayh. Orang nang katulahan lawan kuitan. Kada kawa melihat Rasulullah di dunia, kada kawa di akhirat pun picak matanya kada kawa melihat Nabi. Di dunia katulahan lawan mama abahnya. Ingat mama abah kita adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ibarat bahasa kasarnya, seandainya di muka bumi diizinkan ada Tuhan, pasti mama abah kita jadi Tuhan bagi kita. Ini seandainya, kan ada Tuhan itu cuma seiko. Ini wakilnya Allah di muka bumi, mama abah kita. Doanya mustajab untuk anaknya. Makanya almarhum wa maghfurlah al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau itu biasa menerima tamu. Ketika tamu-tamunya datang minta doa kepada beliau, beliau mengatakan, sudahkah Ikam minta doa lawan mama abah Ikam? Belum ya? Bulik dulu minta doa lawan mama abah, baru datang ke sini lagi minta doa lawan aku. Almarhum Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Masya Allah, kayak Habib ini sering berjumpa kumpul dengan Habib Salim Syatiri. Bahkan beliau didoakan amping rokok. Beliau didoakan amping rokok oleh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ada aku jar Habib Kamil mengangkat tangan rendah, sidin tinggi mengangkat tangan. Siapa jar Habib Salim yang ingin tobat daripada rokok? Nah, beliau mengangkat tangan tinggi. Habib Kamil bikin sini aja makan. Itu kisah sini maghrib tadi. Bikin sini aja makan di sini. Mulutnya ragu-ragu pasti hampir kada kasih sehari 4 biji di sini berokok. 4 biji habis sehari ya Pak. Asa mustahil di sini hampir, tapi setelah didoakan oleh Habib Salim Syatiri, ternyata beliau pun berhenti daripada berokok. Hampir berokok, ada dina mustahil ya doanya orang wali, Masya Allah. Nah, Habib Salim Syatiri itu ciri khas beliau, bila ada orang minta doa disuruh sidin ke orang tua dulu, baru minta doa kepada beliau. Kenapa? Doa orang tua itu lebih mustajab daripada wali kutub. Dr. Al-Habib Sigaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mengatakan doa orang tua itu menyamai doa 100 wali kutub. Satu orang tua kita menyamai 100 wali kutub. Kemana Pian cari wali kutub 100? Kemana cari wali kutub 100?
Ngalih di kalsel zaman digotoknya dua aja. Tentu kalampayan, nanti yakin ya lawan dulu sakumpul dan jadi wali gotok. Lain pada itu kalau ada gotok lagi bakatnya. Nggak ada nih gotok-gotokan gotok-gotokan tuh unggut-unggutan, unjut-unjutan gotok-gotokan. Ngalih kan dan cari wali gotok. Ngalih dia di pemakaman Zambal, Hari kan di pemakaman Zambal, wali-walinya banyak, ribuan ada kubur di situ. Yang tutup cuma 80. Hari ada Pak Obang sampai ini berapa tutup kubur kan? Nah, segitu aja. Ini 100 wali kutub. Di mana kita dapat? Di rumah kita beranda, mama abah kita. Makanya jangan bosan minta doa lawan mama abah kita. Habib Segaf bin Hasan Baharun mengatakan kunci sukses di dunia ini cuma 2. 1, kamu dapat ridho orang tuamu. 2, kamu dapat ridho gurumu. Pasti bahagia kamu. Orang tua ridho, guru ridho, selesai sudah. Bahagia apapun cita-cita kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Lawan orang tua sudah ridho lawan kita, guru kita ridho lawan kita. Itu sudah kebahagiaan dikantongi oleh kita dapat. Nah, ayo nang masih kuitannya hidup, minta doa lawan mama abahnya. Minta doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Jaromai Irama. Nah, itu bagus lagunya, judulnya Keramat. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu juga. Doa mama abah kita tuh luar biasa, mustajab ya. Mustajab benar diijabah oleh Allah Ta'ala. Makanya hati-hati kita jadi orang tua, jangan menyumpahi anak. Jangan menyumpahi anak, makanya baik tuh ingat ceritanya Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes. Abdurrahman Sudes 2 hari nakal, macal. Kalau dia lagi katanak, macal. Disuruh umahnya kalau ada salah tuh manukal wadai kan dasar menjamu tamu itu karakan disuruh umahnya nak tukarakan wadai tukar sekalinya wadai ini diulasi di permainan di halaman rumah. Nah ditakar-takar pasir karangan lawan wadai tadi dibuat umahnya nih karena jurung kita mau sekalinya mau kata anak uyung alina kai kepala alina Lina aja ada dia orangnya itu kita waranya itu kepala Lina rumah Lina kayak tapi rumahnya ucapan baik kada ada penyumpahin coba aja ke kita atau di sana diser anak kada beladu mau betul kok kita loh tapi rumahnya Abdurrahman Sudes pada oh ya Allah kepalanya Imam Masjidil Haram ini di rumahnya sarip tapi ucapannya baik oh gandalnya lihat deh Tuhannya lihat deh beliau jadi ketua para imam-imam yang ada di Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes. Itu ucapan dari mamanya. Makanya hati-hati jangan menyerupai anak macam-macam. Dasar anak kuyok gini. Dasar anak kuyok ya. Kalau anaknya jadi kuyok langsung. Gimana cak? Habis kan. Maka anak bah ini dah kawan sampai tidak kayak tanya dia nasulinya. Anak kuyok aja ya. Mak stop dulu mak. Ulun anak kuyok berarti pian umumnya kuyok. Itu ada sih. Anak-anak ini pintarnya hot jadi inti pahamannya maksud ulun untung dijaga. Jadi lawan anak tuh kayak apapun macalnya anak tetap didoakan yang terbaik. Pasti suatu saat akan melihat kebaikannya. Nah al-aqu liwalideh orang yang katulahan lawan kuitan kada kawa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Kada kawa melihat dia. Makanya birru abaakum Narukum abna'ukum dan berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya, pahaman kebalikannya. Mun seorang wani lawan kuitan, jangan harap anak seorang kawa berbakti lawan seorang. Pastinya wani itu. Seorang suah menampar kuitan. Tapau tampar kuitan. Kada dia minta maaf lawan kuitan. Kada dia berilahan ingat akan bila kita beranak kita tampar anak kita juga. Karena si anak ini kadang minta maaf pulang, anak pulang, tamparnya pulang, akhirnya bata tamparan, sampai dia mati. Bilang betul kan? Banyak hati-hati, ini dosa yang langsung dibalas Tuhan di muka bumi. Di antaranya katulahan lawan kuitan, itu pasti.
Ini satu. Orang yang ada bahwa melihat wajah Nabi, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Nabi menyambung hadisnya, wattariku li sunnati. Ada baca kau melihat wajahku orang yang meninggalkan sunnahku. Di antara sunnah Nabi banyak benar tolak, di antaranya yang menjadi Habib tadi, mudahan berkat acara ini musalla kita makin makmur berjamaah. Berjamaah ini syiarnya Rasulullah, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak lagi sunnah Nabi. Ada sunnah Nabi yang 24 jam non-stop pahalanya jalan. Ayo, apa ya? Pahala Nabi, jangan salah-salahnya. Pahala sunnah Nabi 24 jam jalan pahalanya. Biar kita guling tetap jalan. Biar kita di WC tetap jalan. Ya, apa ya kira-kira ya? Sunnah Nabi yang pahalanya 24 jam non-stop jalan terus, yaitu al-lihyah, jenggot bagi laki-laki. Dia nggak mau jenggot. Nah, orang jenggot sunnah Nabi ada jenggot jadi bisa. Bingung kami nikah, arba'in karabina, kalau kita jadinya jenggot. Nah, jenggot ini sunnah Nabi. Lelaki yang nama jenggot syukur ini pahala yang 24 jam non-stop. Pian guling tetap jalan pahalanya. Pian dimanapun tetap jalan pahalanya. Di jenggot, Masya Allah. Nah, Rasulullah berjenggot, kita berjenggot. Ada jenggot mau pacuran. Nah, dari fitnya 24 jam non-stop jalan terus. Syukur bagaimana berjenggot. Dijaga jenggotnya baik-baik. Jumat dirapikan atau Kamis dirapikan jenggotnya. Nah, di jenggot mutlak hukumnya sunnah, beda dengan sisingot. Syarif. Nah, sisingot ini hukumnya macam-macam. Ulun ingat belajar bahari 3 hukumnya. Imma wajibun, wa imma sunnatun, wa imma haramun. Hukum sisingot kumis. 1 hukum sisingot wajib. Bagi siapa sisingot wajib? Sisingot yang menjaga keutuhan rumah tangga. Ujarnya gini, pian abahnya bila kada sisingot ulun minta talak 3. Kenapa aja jalake sisingot pian tuh ada rahasia tertentu. Pokoknya bila pian tuh kada sisingot ulun minta sarak aja sudah. Ulun sisingot yang itu nak ianya. Moha pian biar seadanya, yang penting sisingot. Ada kira bibi kata. Ada maha pencaranya. Nah, itu mensawat kayak itu judulnya, berarti sisingot ini menjadi wasilah utuhnya rumah tangga. Jadi nih menjadi wasilahnya, menjadi wasilahnya. Maka wasilah ini menjadi hukum. Tatkala rumah tangga itu keutuhannya terletak di sisingot, maka sisingot bagi si laki hukumnya wajib supaya rumah tangga jangan bercerai. Nah, paham nggak? Mau ada pinginan kayak itu. Tapi lelaki ini wajib sisingot. Ada sunat hukumnya sisingot. Sisingot yang apabila dipakai bertambah bungas. Ujar orang, pian bila sisingot pernah. Oh, tapi bila pian kada sisingot korek. Ya leh jadi. Nah, bicara min lagi tinggi mengakhiri aku di dasar bungas sisingot. Nah, sudah sisingot kok sunat ya. Bila jaga sisingot sidin dia mencilingi kekanakan ramai berarti kan. Tapi bila sidin mararap sisingot mencilingi kekanakan hubungan kekanakan. Ini sunat hukumnya bersisingot. Ada sisingot hukumnya haram. Sisingot yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Ini apa gurunya? Sisingot mengganggu ketenteraman itu bang, sisingot kada berjaga. Sisingot kada baharagu, arohan duduk aroh makanannya dengan walau. Walau pasti itu rebutan walau di mana-mana. Nampak sini aku jadi lagi makan. Aku walau ini ngarannya sisingot maulang-ulang jijik. Haram sisingot namanya itulah, dijaga baik-baik dirapiakan. Sisingot itu baik. Atau sisingot alang-alang tanggung boleh juga. Atau bila sebelah kiri atau bila sisingot itu imun ya. Nah, beda dengan jenggot. Kalau jenggot hukumnya sunnah. Ayo, nah jenggot mulai esok bisa jenggot. Biarkan jenggotnya tumbuh. Biarkan jenggotnya tumbuh. Oh, Masya Allah jenggot di pahala melarang. 24 jam non-stop pahalanya.
Kan, Masya Allah. Banyak sunnah Nabi. Nah kayak siwak misalnya kan. Nabi itu kemana-mana ada pisah membawa 5 alat. 5 alat itu selalu dibawa Nabi. Satu, Nabi membawa kayu al-araq. Nabi membawa kayu siwak. Kemana-mana Nabi membawa siwak. Nah ini harus dituruti. Siwak itu paling lawas sebulan ganti. Paling lawas Nabi mundir sebulan ganti. Kalau 3 hari udah rasa-rasa kering, boleh buang 2 kali. Cuma paling lawas sebulan lah kayak gitu. Kalau kawat tuh 3 hari ganti, 3 hari ganti siwak. Siwak tuh panjang-panjang kayak ini nah. Paling ada sejengkal kan kaitannya lah nih. Ada ini kan ya. Dengan lengkap 5 siwak makanya ini tatak 3. Tatak 3 aja. Kita spin 5 tahun kenapa baju lagi kita spin. Anda dimain maman pulang, saya kong masuk busur, banyak bener berkahnya gitu. Siapa ngajarin itu siapa? Rasulullah aja belajar gitu. Orang besiwak tuh udah karing dibuang, itu siwak. Nah, ini kan dia 5 tahun udah majulah. Sampai kusi lumpah. Bangun betik 5 tahun kajar ada siwaknya busukan kan, kusi gini bisa lumpah kusi. Nah, siwak dibawa Nabi kemana-mana. Siwak rakaatani bisiwakin khairun min 70 rakaatan bila siwak. 2 rakaat bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat kada bersiwak. Hebat itu siwak Rasulullah. Nah, Rasulullah kemana-mana membawa sisir, surui. Nabi kemana-mana bawa surui. Nah, Nabi sampai di mana-mana Nabi bersurui. Orang tua hari adalah era-era 6 hari baju buat ke dalam. Kantong, dompet di belakang, suroi ada di harga. Nah, sama saya tak. Ya, kamu nambah ulun para saya tak. Nambah ulun tuh bila dompet di kantong belakang, suroi ada di harga. Pokoknya kita terus sama ulun tuh bila kantong macul hilet ya dah, no, suroi dah. Jempol aja hari 2 aja, menggalik ke belakang, lawan kayak jempol Pak Jokowi. Itu aja hari jempol. Masya Allah minyak rambutnya lalaan. Minyak lalaan. Itu sudah karena sinar matahari minyak lalaan minglau. Nanti lah binian minglau. Bahasa binian begini glowing. Nah, tadi glowing, bercahaya atau dari gara-gara minyak lalaan tadi. Bercahaya tadi. Dari ular bin sawat pakai minyak lalaan juga. Setelah dari dilalakan ini. Karena kan mah ini dia tahu minyak lalaan. Kayak tahunya tahu gispiwek karena kan ini kan. Dan dari juga gispiwek lagi deh. Nah, sisir, kaca, Nabi mau bawa cermin, kemana-mana bawa cermin. Keempat, Nabi kemana-mana bawa celak mata. Padahal mata sini galak dan tetap Nabi bawa celak mata. Bercelak mata Rasulullah. Sampai Nabi dilahirkan pun sudah bercelak mata. Walida maktulan maktu asurah. Dilahirkan sudah dihitam, dicelak matai dan sudah bertatak hitam di pusatnya. Yang kelima, Nabi kemana-mana membawa minyak harum. Padahal awal Rasulullah itu sudah harum. Paribahasa. Mulai dilahirkan Nabi sampai meninggal dunia kada mandi soh bagi beliau dan awak Nabi tetap harum. Tapi Rasulullah tetap mencontohkan Nabi mandi dan Nabi memakai minyak harum. Kemana-mana Nabi kada bisa minyak harum. Sunnah kita itu. Awak Nabi itu harum sudah. Wakaful Mustafa kal mardinadi. Telapak tangan Rasulullah keluar dinadi seperti bunga harum. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Itruha yabqa idza massat ayadi. Baunya yabqa berikit idza massat ayadi apabila dicapai oleh tangan-tangan orang lain. Orang lain bersalaman lawan Rasulullah, tangan orang itu berikit bau harumnya. Pasti orang pinanmu orang ini ingin berjapai lawan Nabi karena bau harumnya berikit. Rasulullah itu ketujuh menjapai kekanakan, kepala kekanakan. Bila ada kekanakan halus-halus dijapai Nabi di kepala, japai Nabi di kepala. Itu anak-anaknya pulang ke rumah, pasti mama abahnya tahu. Ini pasti datang kepada Rasulullah. Di mana mak tahu mak? Itu kepala ikan bau harum. Harum itu hanya ada ciri khasnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bau harum, tapi Nabi tetap mencontohkan pakai minyak harum. Jangan kada nukar. Lagi bulan mulut ini nah. Minyak harum mulut cap gawir. Nanti ada cap gawir. Bila Anda tolak sarwan gamir kan nanti juga entapang aja.
Udah bil anak minta pang, itu cep gawil katanya. Gawil kawan, gawil. Karena modal lu. Modal, nukar minyak harum tuh modal. Nah, nukar minyak harum kayak ini kan misalnya nah. Untuk hijau minyak harumnya, kubah hijau. Wah, minyak harum kubah hijau. Murah aja gitu ya, sembilinya 400.000. Murah aja. Jadi nukar sebutongnya 100.000 lah. Dua, 100.000 lah. Kan murah lah. Atau nukar mizian kan misalnya, yang 350.000. Nah itu, nukar minyak harum tuh nang larang, mau duitnya ada. Mau duitnya ada, ya sudah yang penting minyak harum. Berapa ya? 5.000 kan? Yang penting kok bawa harum, malaikat juhur kan? Malaikat asar kan, nanti tukar kan? Malaikat subuh kata Roles. Malaikat subuh kata malaikat juhur ke asar, ada di sana tuh. Pemodal, maksudnya itu pemodal makan minyak harum. Nah ini sunnah Nabi, banyak sunnah Nabi, jangan ditinggalkan. Namanya kita kawa menggawi gawe, namanya kada kawa berusaha menggawi. Semakin kita banyak menggawi sunnah Nabi, makin ganal harapan bisa melihat Nabi. Kebalikannya, semakin banyak sunnah Nabi ditinggal, makin pacang berjauh kita daripada bisa melihat Nabi SAW. Yang terakhir, Nabi menyebut orang yang tidak bisa melihat aku, wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang yang apabila disebut namaku di hadapannya inya kada mau bersolawat, Muhammad salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Mandangan orang menyambat ngaran Nabi inya kada mau menyahut. Itu orang kada baca melihat Rasulullah. Orang ramai berdarah menyahut maulidnya ramai. Nyahutik ada. HP ini kucing, bual. Ada tahu orang maulid tak cebul terus dirokok. Ada ukurannya. Ada macam melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nah makanya kita di rumusnya dimanapun kita mendengar nama Rasulullah langsung semangat menjawab. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Menyahut itu jangan Allahumma sholli wa sallim alaihi wa dibuati wa ala alihnya, dibuati keluarga sendiri. Kenapa disebutkan salawat itu ada yang salatul dakrah, salawat buntung. Kenapa disebut salawat buntung? Ya karena kada cukup. Ibaratnya manusia ada tangan, ada sempurna. Allahumma sholli wa sallim alaihi, lawan Nabi Muhammad aja sholli wa sallim alaihi, lawan keluarga sidin kada, maka lawan keluarga sidin harus dibuati juga supaya salawat kita menjadi sempurna. Imam Syafi'i menghukumi menjadi sunnatul ab'ad, sunnah ab'ad mengucapkan salawat dan salam kepada Ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad di dalam tahiyat akhir. Maka siapa yang akan membaca wa ala ali Sayyidina Muhammad dalam tahiyat akhir, maka ia harus menambal pakai sujud sahwi. Itu saking pentingnya bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah inilah 3 macam kelompok yang kada kau melihat wajah Rasulullah. Agar berusaha kumpul menambahi orang kada macam kawa bermimpi Rasulullah selama inya ada tapahuwal lawan paguruannya. Ada kawa mimpi Rasulullah. Intinya dari keseluruhan itu tidak mungkin bisa memandang wajah Nabi kalau kita masih banyak dosa. Ada kawa memandang wajahnya Rasulullah kalau kita masih banyak dosa. Nah inilah harapan kita berdoa melalui kita memperingati Maulid ini. Semoga tergugah hati kita bercita-cita ingin melihat Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Inilah kita berharap kepada Allah mudah-mudahan majelis malam hari ini berkat kita berkumpul bersama anak cucunya Rasulullah, berkumpul membaca riwayat hidupnya Rasulullah, Allah anugerahkan kepada kita bisa mimpi bertemu Nabi. Allah anugerahkan kita bisa memandang wajahnya Nabi. Allah anugerahkan kita bisa melihat Nabi secara langsung mobil khusus tatkala kita mengalami sakaratul maut nanti. Mudah-mudahan berkat majelis malam hari ini Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Allah Ta'ala berikan kita sehat wal afiat jasmani rohani. Allah Ta'ala jadikan kita rezeki kita halal, barakah, mudah dicari, kada lapah mencarinya. Mudah-mudahan berkat majelis malam hari ini segala hajat kita kabul, hajat dunia, hajat akhirat.
Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita. Allah jadikan anak cucu kita saleh salehah. Allah jadikan kita bertahan beserta anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Tidak meninggal dunia kita melainkan sudah bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Tidak meninggal dunia melainkan sudah memandang wajah Nabi Muhammad. Tidak meninggal dunia melainkan kita sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tidak meninggal dunia melainkan Rasulullah mentalkinkan la ilaha illallah kepada kita bertahan. Akhirnya mudah-mudahan kita bertahan berkumpul bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, minta Allah, minta halal kalau ada kesalahan dan terkhilaf dalam penyampaian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.